Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan eksponen dan bentuk akar. Berikut nama kelompoknya, yaitu yang pertama ada Ahmad Hafiz Hawari, yang kedua Ayu Lestari, yang ketiga Juni Cahaya Tambunan, yang keempat Muhammad Hamdan Habibi, yang kelima Putri Salsabila, yang keenam Ridwan Yoga Pratama, dan yang ketujuh Talita Nafa Salsabila. Menurut kalian, apa sih definisi eksponen? Nah, definisi eksponen, sebelum membahas lebih dalam tentang bilangan eksponen, kita perlu tahu dulu apa itu bilangan eksponen. Bisa dibilang, bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama berulang kali. Dengan kata lain, bilangan eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang. Kita juga bisa menyebut eksponen adalah pangkat yang menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Kemudian bentuk umum eksponen. Definisi eksponen juga bisa dibuat dalam bentuk rumus matematika. Seperti disebutkan sebelumnya, eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang dilakukan berulang kali. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk rumus, bentuk umum eksponen adalah sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Artinya, A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, sehingga jika dijabarkan, bagian-bagian dari bentuk umum rumus eksponen adalah A pangkat N sama dengan A pangkat N, di mana A adalah bilangan real dan N bilangan asli. A sama dengan bilangan pokok atau basis. N sama dengan besar pangkat. Jika diperhatikan, bentuk umum eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan pokok yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri berulang kali, sehingga didapatkan bentuk AN, di mana N merupakan jumlah dari pengulangan perkalian bilangan A. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Menurut kalian ada berapa sih sifat eksponen? Nah, di sini ada 8 sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Sifat-sifat ini nantinya akan membantu kalian menyelesaikan kumpulan dari soal-soal eksponen. Beberapa sifat-sifat eksponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pangkat penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dikalikan, maka pangkat akan ditambah. Contohnya, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 plus pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, jadi di sini pangkatnya itu yang ditambahkan ya teman-teman. Yang kedua, pangkat pengurangan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dibagi, maka pangkat akan dikurangi. Contohnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sama juga dengan 4. Yang ketiga, pangkat perkalian. A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan dengan bilangan lain, maka pangkat akan dikalikan. Dengan kata lain, jika ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkat di dalam kurungan dapat dikalikan dengan pangkat di luar kurungan. Contohnya, 4 pangkat 3 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 6. Kenapa 4 pangkat 6? Karena pangkat 3 dikali pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 sama juga dengan 4096. 4. Perkalian bilangan yang dipangkatkan. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan dalam kurungan yang diberi pangkat, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Contohnya, 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 16 kali 9 sama dengan 144. 5. Pangkat pada bilangan pecahan. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Hal yang sama berlaku juga jika bilangan dalam kurungan eksponen adalah pecahan atau pembagian.
maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama. Dengan catatan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 4/2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 16/4 sama dengan 4. Contoh soal eksponen. Selesaikan persamaan berikut ini. 2 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat X min 2. Pembahasan. Karena variabel dan pangkat keduanya tidak sama, maka penyelesaian persamaan ini dapat menggunakan sistem logaritma. Sehingga jawaban dari pertidaksamaan eksponen adalah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat X min 2 adalah log 2 pangkat X plus 1 sama dengan log 3 pangkat X min 2. X tambah 1 log 2 sama dengan X min 2 log 3. X log 2 plus log 2 sama dengan X log 3 min 2 log 3. 3 log 3 sama dengan X log 3 min X log 2. X log 3 min X log 2 sama dengan 3 log 3. X log 3 log 2 sama dengan 3 log 3. Jadi algonya adalah 1. Sehingga X dari 2 pangkat X plus 1 sama dengan 3X min 2 adalah log 2 log 3. Contoh soal 2. Nilai eksponen M yang memenuhi pertidaksamaan 3M plus 3 lebih besar 9M plus 1 adalah. Sebelumnya pembahasan, kamu harus menyamakan bilangan pokok pada pertidaksamaan tersebut. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen adalah 3 pangkat M plus 3 lebih besar 9M plus 1 sama dengan 3 pangkat M plus 3 lebih besar 3 pangkat 2 pangkat M plus 1. 3 pangkat M plus 3 lebih besar dari 3 pangkat 2 M plus 1. 3 pangkat M plus 3 lebih besar dari 3 pangkat 2 M plus 2. M plus 3 lebih besar dari 2M plus 2. 3 min 2 lebih besar dari 2M min N. Kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu bentuk akar. Pengertian dari bentuk akar yaitu suatu bilangan irasional hasil pengakaran bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibandingkan dengan bilangan lain dan biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya 2,4, 16, 17, 21, dan sebagainya. Sementara itu, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak berupa bilangan bulat dan tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Contoh, 1,41 sama dengan 0,2, 0,17, 0,91, dan sebagainya. Sifat-sifat bentuk akar. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Akar XY sama dengan akar X dikali akar Y dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. 2. Akar X dibagi Y sama dengan akar X dibagi akar Y dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. 3. Akar X kuadrat sama dengan X. Operasi bentuk akar, adapun 4 operasinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cara merasionalkan bentuk akar. 1. Bentuk pecahan X dibagi akar 5. Cara utama untuk merasionalkan bentuk pecahan di atas adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sama. Coba varian, perhatikan hasil pembagian 12 dibagi 2 akar 3. Hasil pembagiannya berupa pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar, yaitu 6 dibagi akar 3. Cara merasionalkannya yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan satu yang lainnya, sama dengan akar 3 dibagi akar 3. Dengan demikian, bentuk pecahan menjadi seperti berikut. 6 dibagi akar 3 sama dengan 6 dibagi akar 3 dikali akar 3 dibagi akar 3 dengan 6 dibagi akar 3 dibagi 3 sama dengan 2 akar 3. Bentuk pecahan X dibagi akar Y dikurangi akar X pada pecahan yang berbentuk X dibagi akar Y dikurangi akar Z. Cara merasionalkannya,
Penyebutnya adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar yang sama, namun tandanya berlawanan atau biasa disebut akan sekawan. Dengan demikian, pecahan menjadi X dibagi X dibagi akar Y dikurangi akar Z sama dengan X dibagi akar Y dikurangi akar Z dikali akar Y dan ditambah akar Z dibagi akar Y ditambah akar Z sama dengan X dalam kurung akar Y ditambah akar Z dibagi Y dikurangi Z. Perhatikan contoh berikut. Rasionalkan pecahan 1 dibagi akar 6 dikurangi akar 7. Pembahasannya adalah 1 dibagi akar 6 dikurangi akar 7 sama dengan 1 dibagi akar 6 dikurangi akar 7 dikali akar 6 ditambah akar 7 dan akar 6 ditambah akar 7 sama dengan akar 6 ditambah akar 7 dibagi 6 dikurangi 7 sama dengan negatif akar 6 dan akar 7. Jika bentuk akar berbeda di bagian pembilang, kuivarian tidak perlu lagi merasionalkan pecahannya. Contoh soal 1, Pak Kusman memiliki kebun yang ukuran panjangnya 3 akar 5 ditambah akar 3 meter dan lebarnya 2 akar 3 meter. Tentukan luas kebun Pak Kusman. Pembahasannya, diketahui panjangnya adalah 3 akar 5 ditambah akar 3 meter, luasnya adalah 2 akar 3 meter. Yang ditanyakan adalah luas kebun Pak Kusman, maka penyelesaiannya adalah untuk mencari luas kebun Pak Kusman, kuivarian harus menggunakan operasi perkalian yang melibatkan bentuk akar. Rumus luas adalah P kali L sama dengan buka kurung 3 akar 5 ditambah akar 3 tutup kurung dikali 2 akar 3 sama dengan buka kurung 3 akar 5 dikali 2 akar 3 tutup kurung ditambah buka kurung akar 3 dikali 2 akar 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 akar 15 ditambah 6 tutup kurung meter persegi. Jadi luas kebun Pak Kusman adalah 6 akar 15 ditambah 6 meter persegi. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah persegi memiliki luas alas 72 cm pangkat 2, tentukan panjang sisi persegi tersebut. Pembahasan, untuk mencari panjang sisi persegi, kuivarian harus memahami sifat-sifat perkalian pada bentuk akar. L sama dengan S kali S, sama dengan I sama dengan S pangkat 2, sama dengan 72, sama dengan S pangkat 2, sama dengan S sama dengan akar 72. S sama dengan akar 36 kali 2 sama dengan akar 36 kali akar 2, di mana akar 36 sama dengan 6. Sehingga S sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi, panjang sisi perseginya adalah 6 akar 2 cm. Itu dia tadi pembahasan kami dari kelompok 1 tentang bilangan eksponen dan bentuk akar. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.